sebenarnya di Republik ini. Jadi ada ketidaksamaan pikiran, terutama kemudian yang juga ke masa depan. Pikiran-pikiran Prabowo yang progresif, revolusioner, di mana negara hadir. Kalau dulu misalkan hampir semua pantai, pinggir pantai itu dikasih sama cukong-cukong, sekarang oleh Prabowo diambil negara. Ilegal sawit bebas di zaman rejim lalu, di zaman Prabowo diambil semua ilegal sawit yang diambil oleh konglo-konglo ini. Nah ini kelihatan pikiran tindakan Pak Prabowo ini berbeda, maka kemudian terjadilah matahari yang tadinya kelihatan satu akhirnya kelihatan pelan-pelan nih bergeser. Satu jadi dua. Nah kalau yang kedua ini nggak ngerti bahwa Pak Prabowo ini sebenarnya kalau dari sisi saya dia punya dua sisi kehidupan. Satu dia sebagai demokrat karena dia orang yang mendirikan partai politik dan masuk pada kontestasi politik secara demokratis. Tapi dia juga sebenarnya punya sisi lain sebagai kombatan. Karena dia itu lama sebagai tentara dan masuk di elitnya tentara komando. Nah saya sebagai orang yang pernah dipenjara di era Orde Baru, saya cuma ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, hati-hati. Jangan pancing-pancing Pak Prabowo itu ya masuk pada sisi yang dia akan masuk pada karakter kombatan itu. Nah ini yang saya sering nasihati teman-teman yang baru belajar politik di Indonesia ini dan baru jadi aktivis instan banyak di Indonesia ini, saya bilang hati-hati karena kalau nanti ini dipaksa-paksa terus matahari kembar, dipaksa-paksa terus berbagi kekuasaan tapi tidak untuk rakyat dan bangsa, tiba-tiba Pak Prabowo marah, ini bahaya karena dia adalah panglima tertinggi di Republik Indonesia sekaligus dia mantan Danjen Kopassus, itu bahaya. Jadi kita untuk bangsa ini ya harapan saya jangan ada lagi matahari kembar, presidensial, kasih semua kekuasaan itu kepada Pak Prabowo yang sudah berlalu, ya tahu diri, ya Pak SBY dari dulu juga waktu saya ikut Pak SBY selesai, ya kita juga selesai. Kita biarkan Pak Jokowi. Saya ikut Habibie dulu, Pak Habibie selesai, kita biarkan Pak Gus Dur berkuasa. Itu tradisi itu harus terjadi. Nggak boleh lagi ada menteri-menteri datang ke Solo ngaku ini bos saya, ada kemudian orang ngaku bos saya. Udahlah, ini enough is enough. Itu mungkin dari saya Pak Karni. Ya bagus sekali uraiannya, apalagi tentang sejarah. Tapi kalau yang terakhir tadi bahwa menteri-menteri pada datang, sehingga terkesan matahari kembar itu nyata jadinya. Tapi dari Pak Jokowi sendiri, kok ada sespimti polisi-polisi yang ikut sespimti di